guys, yuk kita mulai review Bosan Still the Fate episode 1. Ini dia. Drama ini dimulai dari Tuan Putri Seokjung lagi ngegambar tentang Bosam gitu teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, Bosam itu adalah pencuri janda untuk dijodohkan lagi dengan pemesannya gitu loh teman-teman. Nah, ngerti kan maksud Mimin kan? Ya, semoga aja kalian paham ya. Jadi si Tuan Putri sempat berpikir apakah orang yang dikarungin itu bakal sedih atau nangis ketika dikarungin. Karena seperti yang Mimin bilang tadi, para bosam itu yang merupakan penculik dari janda, mereka pas nyuliknya itu janda-janda itu langsung dikarungin gitu loh teman-teman. Kemudian mereka membawanya pergi secara diam-diam. Nah, Bau dan juga temennya lagi beraksi karena mereka itu adalah bosam gitu teman-teman. Dan hampir aja mereka ketangkap sama orang-orang patroli yang memang lagi berjaga-jaga di sekitaran situ. Tapi untung aja mereka berhasil kabur nih teman-teman. Dan ternyata setelah itu mereka pun langsung memberikan orang yang mereka culik itu ke pemesannya. Dan setelah itulah mereka bakal mendapatkan imbalan dari jasa yang sudah mereka lakukan. Jadi ya kayak jasa gitu sih teman-teman. Tapi jujur Mimin baru tahu istilah bosam ini sih selama Mimin nonton drama kerajaan. Nah, kemudian si Bau itu menyamar menjadi seorang bangsawan gitu loh teman-teman. Dan dia bertemu dengan seseorang yang bernama Dayup yang merupakan klan Lee gitu loh. Nah, kalau misalkan kalian tahu, klan Lee itu adalah klan yang berasal dari kerajaan gitu teman-teman. Dan si Dayup ini mengatakan bahwa dia ingin berteman dengan si Bau. Nggak tahu aja deh aku si Bau itu adalah seorang bosam. Nah, kemudian karena udah membantu di sana, akhirnya kepala dari Gisaeng di sana langsung memberikan imbalan kepada Bowo dan juga temannya. Dan ternyata si Bau ini juga mempunyai seorang anak gitu loh. Berarti mungkin istrinya udah koid gitu ya teman-teman, tapi belum diceritakan apa penyebabnya. Dan anaknya pun sepertinya tahu apa yang dilakukan oleh si Bau, yaitu lagi ngebosam gitu. Tapi anaknya kayaknya nggak masalah dengan pekerjaan yang dilakukan oleh ayahnya dia. Dan sepertinya dia juga mendukung apa yang dilakukan oleh ayahnya. So ngebosam itu legal kali ya. Tapi Mimin nggak tahu sih di zaman Joseon gimana. Nah, keesokan paginya si Dayo itu pulang telat gitu loh teman-teman. Dan si Putri pun langsung menunggu dia di gerbang karena takut dimarahin sama emak mertuanya dia ataupun ibunya si Dayop ini. Tapi ya keburu telat dong teman-teman. Pas mereka lagi asik-asik cerita gitu, tiba-tiba aja si ibu mertuanya si Tuan Putri ini pun langsung menghampiri mereka dan ya kena repet lah mereka berdua. Padahal yang salah itu kan si anaknya doang, tapi si Tuan Putri pun malah kena semprot juga karena si ibu mertuanya kesel si Tuan Putri ini mau membantu si Dayup ini menutupi kesalahannya gitu loh teman-teman. Sabar ya Tuan Putri mendapatkan ibu mertua yang seperti itu. Dan ibu mertuanya juga mengatakan bahwa jika sudah menikah dengan klan Lee, dia harus mengikuti peraturan yang mereka buat walaupun si Tuan Putri ini adalah anaknya raja gitu loh teman-teman. Setelah itu si Dayu pun pergi menemui ayahnya dia dan langsung berdiskusi tentang perpajakan gitulah teman-teman. Dan sepertinya si Mimin lihat si Dayu ini tuh pengen membuat sistem yang adil seadil-adilnya gitu termasuk kepada rakyat, tapi prinsipnya itu berbeda dengan prinsip ayahnya. Kemudian ayahnya memberikan peringatan kepada si Dayup ini untuk mengikuti prinsip yang memang sudah lebih dahulu ayahnya terapkan. Karena biasanya si bapak tua ini tuh jahat di setiap pemeran-perannya, jadi di sini nggak mungkin dia menjadi orang baik menurut Mimin ya teman-teman. Sotoy banget. Singkat cerita si Tuan Putri pun pergi berkeliling ke pasar gitu teman-teman karena dia dipesankan oleh bibinya untuk membelikan sesuatu gitu. Nah, ketika dia sampai di tempat yang ditujunya, tiba-tiba aja terjadi keributan di sana dong teman-teman. Dan ternyata yang membuat keributan itu tak lain dan tak bukan adalah si Bau. Dan ini kayaknya merupakan pertemuan pertama di antara mereka berdua. Dan si Bau pun di sana ternyata terlibat perkelahian dengan rentenir gitu loh teman-teman. Dan si Tuan Putri pun kaget banget harus melihat perkelahian yang cukup sengit itu. Dan yang gak habis pikir sih, tiba-tiba aja si
Bau itu hampir melepaskan pakainya sehingga terlihatlah perut kotak-kotaknya dong, dan si Tuan Putri pun kaget ngelihat hal itu. Si Dayangnya pun langsung terpesona melihat kotak-kotak itu. Dan ternyata nih si Dayup itu kayaknya suka dengan si Putri, tapi ya abangnya dialah yang mendapatkan si Putri, so mungkin dia ngalah kali ya teman-teman. Dan FYI, si Putri Sokyung itu sudah janda gitu loh, berarti suaminya itu sudah meninggal yang merupakan abangnya dari si Dayup itu. Wow. Kemudian seorang biksu yang berjumpa dengan Putri Sokyung di pasar tadi merupakan temannya si Bau, dan sepertinya pun sudah tahu tentang silsilah keluarganya si Bau ini teman-teman. Dan si biksu pun marah banget karena si Bau itu sudah terlibat perkelahian di pasar tadi, dan akhirnya dia kena cambuk lah di betisnya. Kejam juga nih si aki-aki biksu ya. Nah, setelah dia dicambuk betisnya sama si biksu, si Bau ini pun langsung ngegalau gitu loh teman-teman. Dan disitu pun terlihat si Tuan Putri dan juga Dayangnya lagi berjalan-jalan juga. Dan ya tapi nggak terlibat percakapan di antara mereka karena si Tuan Putri itu pun ya segan kali ataupun malas juga mau ngomong sama si Bau karena nggak kenal juga ya kan. Dan juga dia bukan berasal dari orang yang dikenal oleh si Tuan Putri tentunya. Dan mereka pun memutuskan untuk pergi dari sana. Kemudian pada malam harinya si Bau dan juga temannya memutuskan untuk melakukan bosam lagi, dan yaitu menculik janda gitu loh teman-teman. Nah, tanpa disadari sama si Bau, tempat yang dia kunjungin adalah rumahnya si Tuan Putri Sokyung dong teman-teman. Dan ya tanpa pikir panjang, dan dia juga nggak tahu kan gimana wajah si Tuan Putri dan juga posisi si Tuan Putri ini karena dia tahunya itu cuma janda doang. Tanpa pikir panjang, si Bau pun langsung menculik si Tuan Putri Sokyung pada saat itu juga. Dan langsung keciduk sama Dayangnya si Sokyung, dan si Dayangnya pun langsung berteriak maling, maling, maling. Tapi ya si Bau dan temannya pun sepertinya berhasil melarikan diri dari sana. Dan si Tuan Putri pun berhasil mereka culik tentunya. Dan keesokan paginya temannya si Bau mengatakan bahwa orang yang memesan membatalkan kontrak mereka gitu loh teman-teman. Jadi kayaknya nggak jadilah si Tuan Putri itu bakal diantarkan ke orang yang memesannya karena dibatalkan. Alhasil si Tuan Putri ditaruhlah di rumahnya si Bau gitu, dan anaknya pun langsung gercep ngebuka itu penutup karungnya, dan anaknya pun ngerasa kok seperti pernah jumpa dengan orang ini gitu ya kan. Dan walaupun sebelumnya si anaknya itu sempat meminta si Tuan Putri bakal jadi ibunya gitu loh. Hei, ada-ada aja Anda. Dan pada saat itulah si bocah ini tuh tersadar kalau orang yang ada di depan dan di hadapannya itu adalah seorang putri, dan dia pun kaget banget mengenai hal itu. Dan ketika ayahnya datang si Bau, dia langsung memberitahukan kepada ayahnya bahwa orang yang diculik oleh ayahnya adalah seorang Tuan Putri dan mereka bakal kena masalah besar. Nah, awalnya si Bau ini gak percaya dengan anaknya, tapi setelah dia perhatikan lagi, akhirnya dia mempercayai ucapan anaknya itu. Dan dia pun kaget banget karena gak tahu mau ngapain lagi, karena dia salah culik orang dong, karena bakal berurusan dengan kerajaan karena sudah berani-beraninya menculik seorang putri. Dan gitulah ending scene dari episode 1 nya teman-teman. Gimana menurut kalian? Thank you for watching. See you on next video di episode 2 nya. Bye bye.